Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum elektroteknik 1 dengan judul penggunaan alat pengukur listrik. Praktikum ini bertujuan untuk memahami fungsi, cara penggunaan, serta hasil pengukuran dari beberapa alat ukur listrik yang umum digunakan dalam bidang teknik elektro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andre Rinaldi dengan NIM 24364042, mahasiswa S1 Teknik Elektro. Presentasi ini merupakan rangkuman dari kegiatan praktikum yang telah saya lakukan. Tujuan praktikum tersebut, yang pertama, memahami cara penggunaan alat ukur listrik dengan benar. Yang kedua, mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus, dan hambatan. Yang ketiga, menganalisis hasil pengukuran yang diperoleh. Alat ukur listrik yang digunakan dalam praktikum ini antara lain, yang pertama ada voltmeter, yang kedua ampermeter, yang ketiga osiloskop, dan yang keempat ohmmeter. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu multimeter. Masing-masing alat memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan besaran listrik yang diukur. Baiklah, alat ukur yang pertama kita masuk ke voltmeter. Apa sih itu voltmeter? Voltmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik. Satuan tegangan adalah volt. Dalam penggunaannya, voltmeter dipasang secara paralel dengan beban agar pengukuran tegangan menjadi akurat. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan voltmeter analog. Yang pertama, atur skala pengukuran. Pilih jenis tegangan yang akan diukur, misalnya DC atau AC. Pilih batas ukur yang lebih besar dari tegangan perkiraan untuk mencegah kerusakan alat. Yang kedua, hubungkan prob merah. Prob merah dihubungkan ke terminal positif pada sumber tegangan atau rangkaian. Yang ketiga, hubungkan prob hitam. Prob hitam dihubungkan ke terminal negatif atau ground. 4. Pasang voltmeter secara paralel. Voltmeter harus dipasang sejajar atau paralel dengan beban atau sumber tegangan yang diukur. Yang kelima, baca hasil pengukuran. Perhatikan posisi jarum pada skala voltmeter. Baiklah, ini hasil jika kita melakukan praktikum. Voltmeter dipasang paralel pada rangkaian untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Sumber tegangan adalah baterai 12 volt. Beban atau resistor berfungsi sebagai pemakai arus listrik. Hasil pengukurannya yaitu skala voltmeter yang digunakan adalah 0 sampai 15 volt. Jarum menunjukkan sekitar angka 12 pada skala, jadi hasil tegangan yang terbaca adalah 12 volt. Baiklah, alat ukur yang kedua yaitu ampermeter. Ampermeter merupakan alat ukur listrik yang berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik. Satuan arus adalah ampere. Ampermeter dipasang secara seri pada rangkaian agar arus dapat terukur dengan benar. Selanjutnya, cara penggunaan ampermeter yaitu matikan sumber listrik sebelum memasang ampermeter untuk menghindari kerusakan alat. Atur selektor ampermeter sesuai jenis arus yang akan diukur, misalnya DC, arus searah, atau AC, arus bolak-balik. 3. Pasang ampermeter secara seri di rangkaian listrik. Arus harus melewati ampermeter agar dapat terbaca. Yang keempat, ada perhatikan polaritas untuk arus DC. Kutub positif harus ke positif, kutub negatif ke negatif. Selanjutnya, nyalakan sumber listrik setelah ampermeter terpasang. Baca hasil pengukuran pada skala atau layar ampermeter. Matikan kembali sumber listrik setelah pengukuran selesai. Berikut contoh hasilnya ketika kita melakukan praktikum penggunaan ampermeter. Prob merah dihubungkan ke kutub positif baterai 12 volt. Prob hitam dihubungkan ke beban atau lampu sehingga ampermeter dipasang seri dengan rangkaian. Jarum pada ampermeter menunjukkan besar arus yang mengalir ke lampu. Hasil pengukurannya, skala yang digunakan adalah mA, miliampere. Jarum menunjuk di sekitar angka 3 pada skala 0
sampai 5. Jadi arus yang terbaca ada 3 mA miliampere. Selanjutnya alat ukur listrik yang ketiga ada osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang listrik. Alat ini dapat mengukur amplitudo, frekuensi, dan periode sinyal, terutama pada sinyal arus bolak-balik atau AC. Berikut cara menggunakan osiloskop. Osiloskop digunakan untuk menampilkan bentuk sinyal listrik terhadap waktu. Sinyal dari rangkaian dihubungkan ke osiloskop melalui probe atau sinyal masukan. Pengaturan volt atau diff skala tegangan. Volt atau diff berfungsi untuk mengatur besar tegangan pada setiap kotak divisi vertikal. Semakin kecil nilai volt atau diff, tampilan sinyal semakin tinggi. Pengaturan time atau diff skala waktu. Time atau diff skala waktu berfungsi untuk mengatur skala waktu pada kotak horizontal. Semakin kecil nilai time atau diff, gelombang terlihat lebih melebar. Membaca nilai pada layar osiloskop. Angka pada grid vertikal menunjukkan nilai tegangan. Angka pada grid horizontal menunjukkan nilai waktu. Tegangan sinyal diperoleh dari sumber divisi vertikal kali volt per diff. Periode sinyal diperoleh dari jumlah divisi horizontal kali time per diff. Berdasarkan hasil ketika melakukan praktikum, tampilan osiloskop pada gambar, sinyal yang diukur berbentuk gelombang sinus. Pengaturan skala tegangan menunjukkan volt atau diff 2 volt per diff, yang berarti setiap satu kotak vertikal bernilai 2 volt, dan skala waktu time per diff sama dengan 0,5 milisekund per diff, yang berarti setiap satu kotak horizontal bernilai 0,5 milidetik. Dari tampilan gelombang terlihat jarak puncak ke puncak sekitar 6 divisi, sehingga diperoleh tegangan puncak ke puncak sebesar 12 volt. Satu gelombang penuh menempati sekitar 4 divisi horizontal, sehingga periodenya 2 milisekund atau frekuensinya 500 Hz. Selanjutnya alat ukur yang keempat ada ohmmeter. Ohmmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar hambatan listrik suatu komponen. Satuan hambatan adalah ohm. Pengukuran menggunakan ohmmeter dilakukan saat rangkaian dalam kondisi tidak bertegangan. Berikut langkah-langkah penggunaan ohmmeter. Yang pertama, pastikan rangkaian atau komponen tidak terhubung dengan sumber listrik. Atur saklar ohmmeter pada posisi ohm dan pilih skala yang sesuai. Hubungkan probe hitam ke kom dan merah ke terminal ohm. Ohmmeter menghubungkan antara kedua probe dan atur zero adjust hingga jarum menunjuk 0 ohm. Tempelkan kedua probe pada ujung komponen yang diukur. Baca nilai tahanan yang ditampilkan pada layar atau skala ohmmeter. Setelah selesai, lepaskan probe dan kembalikan saklar ke posisi off. Beginilah simulasi kalau kita melakukan praktikum. Bagian kiri gambar menunjukkan proses penggunaan ohmmeter. Dua probe ohmmeter merah dan hitam disentuhkan pada kedua kaki resistor. Rangkaian ini tidak diberi tegangan sehingga aman untuk pengukuran tahanan. Bagian kanan gambar, tampilan hasil pengukuran pada layar ohmmeter. Angka yang terlihat adalah nilai hambatan atau tahanan dari resistor yang diukur. Hasil pengukurannya yaitu nilai tahanan sekitar 983,1 ohm. Artinya, resistor memiliki hambatan mendekati 1000 ohm. Nilai ini masih wajar karena resistor biasanya memiliki toleransi, misalnya lebih kurang 5% atau 10%. Baiklah, alat ukur yang kelima yaitu multimeter. Multimeter merupakan alat ukur listrik serbaguna yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Multimeter tersedia dalam bentuk analog dan digital dan sering digunakan karena praktis dan mudah digunakan. Berikutnya, langkah-langkah penggunaan multimeter. Yang pertama, pasang probe hitam ke terminal COM, merah ke terminal V,
ohm mA. Yang kedua, pilih jenis pengukuran. DCV untuk mengukur tegangan DC seperti baterai, ACV untuk mengukur tegangan AC seperti PLN, ohm mengukur hambatan, A atau MA mengukur arus. Yang ketiga, atur skala. Pilih skala di atas nilai perkiraan. Yang keempat, hubungkan ke rangkaian, tegangan ke probe paralel, arus ke probe seri, hambatan ke rangkaian tanpa sumber tegangan. Yang kelima, baca hasil nilai pengukuran yang terlihat di layar multimeter. Beginilah simulasi kalau kita melakukan praktikum. Gambar menunjukkan pengukuran tegangan baterai 9 volt menggunakan multimeter digital. Probe merah ditempelkan ke kutub positif baterai, probe hitam ditempelkan ke kutub negatif baterai. Multimeter disetel pada DC voltage atau DCV dengan batas 20 volt, cocok untuk mengukur baterai 9 volt. Hasil pengukuran, angka yang ditampilkan pada layar multimeter adalah 9,05 volt. Artinya, tegangan baterai sama dengan 9 volt. Baterai masih dalam kondisi baik atau normal karena mendekati nilai standar 9 volt. Kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat ukur listrik sangat penting dalam memahami karakteristik besaran listrik pada suatu rangkaian. Voltmeter, ampermeter, osiloskop, ohmmeter, dan multimeter masing-masing memiliki fungsi khusus dalam mengukur tegangan, arus, hambatan, serta bentuk gelombang listrik. Penggunaan alat ukur yang tepat, pemasangan yang benar, dan pemilihan skala pengukuran yang sesuai sangatlah berpengaruh terhadap ketelitian hasil pengukuran. Dengan memahami prinsip kerja dan cara penggunaan alat ukur listrik, praktikum dapat dilakukan dengan baik dan data yang diperoleh menjadi lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah presentasi laporan praktikum Elektroteknik 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan alat ukur listrik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.